Kepada seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Telukosari dan sahabat-sahabat dalam iman kepada Yesus Kristus, saya sampaikan Shalom. Saudara-saudara, di dalam hidup ini secara fakta kita kadang diperhadapkan pada situasi dan perjalanan yang sulit. Tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak dapat dibatasi oleh kemustahilan termasuk tantangan hidup. Nah, bagaimana kita bisa mengalami terobosan-terobosan, berkemenangan melewati tantangan hidup ini? Yang dibutuhkan bagi kita adalah iman yang benar. Kita bisa melihat apa iman yang benar, buktinya seperti apa. Kita bisa melihat apa yang dicontohkan dalam pengalaman dan dalam iman yang dimiliki oleh seorang perempuan Kanaan yang pada waktu itu datang kepada Tuhan Yesus dalam kondisi menghadapi tantangan yang berat. Pada akhirnya dia mengalami terobosan. Iman yang seperti apa yang dia miliki sehingga dia dibawa berkemenangan memperoleh terobosan yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 22, di sana menunjukkan bahwa iman perempuan Kanaan ini adalah iman yang tertuju fokus kepada Tuhan Yesus. Kadang-kala orang saat menghadapi tantangan hidup, kesukaran, orang mulai goyah fokusnya. Tetapi perempuan Kanaan ini mengarahkan fokus imannya tertuju, terkonsentrasi kepada Tuhan. Nah, inilah yang akan menuntun dia kepada terobosan yang luar biasa. Yang kedua, yang ada di dalam iman perempuan Kanaan ini ialah imannya dibuktikan dengan tindakan yang sesuai dengan firman Allah. Apa tindakan yang dilakukan perempuan Kanaan ini? Yang pertama, dia datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia berseru kepada Tuhan. Kebanyakan orang pada waktu mengalami kesukaran hidup, kecenderungannya adalah mundur dari Tuhan, mengendorkan diri dari Tuhan, tidak lagi mendekat kepada Tuhan. Dan itu adalah sebuah pilihan yang keliru. Perempuan Kanaan mendekat kepada Tuhan, dan yang kedua berseru, berdoa kepada Tuhan. Ini penting. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu problem kita, tapi Allah mau kita anak-anak Tuhan proaktif mendekat kepada Dia dan berdoa memohon kepada Dia. Yang ketiga, di dalam imannya perempuan Kanaan ini ditulis di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-23 dan 24. Di sana menunjukkan bahwa iman perempuan ini adalah iman yang tahan uji. Tetap beriman. Saat dia datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus seolah tidak peduli, dia tetap percaya, tidak goyah. Tetap beriman saat orang-orang di sekitar tidak bisa diharapkan untuk bisa memberi simpati atas kesukaran hidupnya. Dia tidak peduli, dia tetap beriman kepada Yesus. Bahkan saat harga dirinya dicampakkan bagai anjing yang tidak berarti, dia tetap berharap kepada Tuhan. Walau seolah harapan itu terpupus oleh sikap dan keadaan yang dia alami, tetapi dia tetap tahan uji. Yang keempat, ditulis di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-25 sampai 27 menunjukkan di sana imannya disertai dengan kepenuhan kerendahan hati. Perempuan ini tetap mendekat kepada Yesus, menyembah dan berharap kepada Tuhan Yesus saat kemanusiaannya disakiti.
dia tetap tabah, dia tetap sabar, dia tidak kecewa, dia tidak marah saat harga dirinya dicampakkan bagi anjing yang tidak berarti. Dia rendah hati. Inilah yang sebenarnya dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami kesukaran, menginginkan terobosan, dan yang tetap fokus imannya kepada Tuhan. Dia bertindak sesuai kehendak Tuhan. Dia tetap dalam kerendahan hati, tahan uji dan tabah. Iman yang benar seperti yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini tidak akan pernah sia-sia. Akhirnya ditulis di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan ini beroleh anugerah penghormatan ilahi. Terobosan diberi oleh Allah untuk perempuan Kanaan ini. Nilai dirinya diangkat tinggi. Yang tadinya Tuhan menyebut dia bagaikan anjing, sekarang Tuhan berkata kepada perempuan ini, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki." Ini luar biasa, sebuah kehormatan, nilai dirinya diangkat, keinginannya direstui. Dan pada saat itu juga anaknya yang sakit, yang hampir mati, sembuh seketika. Saat itu juga problematikanya diinjak mati. Dan hidupnya perempuan ini diberkati. Inilah terobosan bagi kita sekalian yang saat-saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Fokuskan pengharapan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan goyah, kita terus mendekat. Jangan menjauhkan diri dari Allah. Mendekat, berdoa, berseru kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa, untuk negara, untuk perjuangan bersama melawan berbagai rintangan yang sedang terjadi kali ini. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan berkata di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang 10 berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini dahsyat, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Namanya Yesus Kristus. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita yang beriman dengan iman yang benar pasti akan mengalami terobosan. Di dalam Tuhan kita akan mampu melewati setiap tantangan, dan ujung tantangan Tuhan telah menyediakan bagi kita terobosan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Immanuel. Amin.